Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Zara, NIM F1E1200017, dari ruang 003, mata kuliah Statistika Terapan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis penelitian yang telah saya lakukan, yaitu analisis kepuasan pengguna website SKPI Universitas Jambi dengan model pendekatan web file dengan studi kasus mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2020. Sebelum saya mulai, jadi uh, latar belakang dari penelitian ini yaitu uh, ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pengguna dari website SKPI Universitas Jambi ini. Oke, jadi untuk indikator penilaiannya itu pertama saya akan menjelaskan ke populasi dan sampel yang digunakan. Untuk populasinya sendiri, saya mengambil keseluruhan 65 mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2020. Itu yang masih aktif, jadi saya ambil semua. Nah, namun dari 65 itu tidak akan saya gunakan semua. Maka dari itu saya menggunakan rumus Lovin untuk menentukan jumlah sampel yang akan saya gunakan. Nah, ini saya menggunakan rumus Slovin, maaf, dengan error sebesar 5%. Dari 65 itu didapatlah jadi 56 mahasiswa yang akan saya jadikan sampel. Kemudian itu selain pakai rumus Slovin, saya juga pakai metode simple random sampling untuk menentukan yang mana mahasiswa mana saja dari 56 itu yang akan saya jadikan sampel. Nah, di sini saya menggunakan simple random sampling, menggunakan rumus-rumusnya, dan didapatlah data ini, data mahasiswa yang akan saya jadikan sampel sebanyak 56 mahasiswa. Kemudian selanjutnya untuk kuesioner, saya menggunakan kuesioner pada model pendekatan web qual atau website quality 4.0. Nah, jadi kuesioner yang digunakan ini terdiri dari 21 pertanyaan yang dibedakan dalam 3 kategori, yaitu usability, information quality, dan juga service interaction. Nah, ketiga kategori atau ketiga variabel tersebut itu memang sudah ditentukan pada model pendekatan web qual gitu. Nah, untuk pertanyaannya jawaban pertanyaannya lebih tepatnya menggunakan file 1 sampai 4, dikarenakan kalau misalkan untuk menghindari kemungkinan responden untuk menjawab netral yang akan membuat hasil jawabannya bias gitu. Berikut adalah kuesionernya. Di sini untuk yang usability ada 7 buah pertanyaan, untuk yang information quality juga ada 7 pertanyaan, dan service interaction juga ada 7. Nah, ketiga variabel ini adalah variabel laten eksogen, yang mana yang mempengaruhi variabel endogen. Kemudian untuk variabel laten endogennya itu ada customer satisfaction, yaitu ada 6 butir pertanyaan. Saya menyebarkan angketnya itu melalui Gform yang telah saya buat ini. Ini pertanyaannya, dan ini hasil responnya. Ada 56 mahasiswa sesuai dengan jumlah sampelnya. Ini saya sebarkan lewat WhatsApp kepada teman-teman saya, mahasiswa sistem informasi angkatan 2020. Kurang lebih itu jawabannya. Kemudian untuk variabel itu terdapat 4 variabel, yang mana 3 variabelnya itu merupakan variabel bebas atau variabel eksogen. Itu ada usability quality, information quality, dan juga service interaction atau interaction quality.
ketiga ini adalah variabel independen atau variabel bebas atau variabel laten eksogen yang mana variabel yang mempengaruhi variabel endogennya. Dari nah, di masing-masing tiga ini masing-masing tiga variabel ini mereka memiliki indikatornya masing-masing itu di dalam butir pertanyaan ini. Kemudian variabel keempat adalah variabel endogen, yaitu oh ya, untuk variabel eksogen itu saya bedakan jadi X1, X2, dan X3 biar nggak terlalu ribet gitu. Terus untuk variabel endogennya atau variabel terikatnya yang dipengaruhi itu ada customer satisfaction atau dilambangkan dengan Y. Kemudian hipotesis yang diajukan karena variabel eksogennya ada 3, jadi akan ada 3 hipotesis yang diajukan. Hipotesis yang pertama itu terdapat pengaruh dimensi usability website SKPI terhadap customer satisfaction atau kepuasan pengguna. Hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh dimensi information quality website SKPI terhadap kepuasan pengguna atau customer satisfaction, dan yang hipotesis yang terakhir atau yang ketiga yaitu terdapat pengaruh dimensi service interaction atau interaction quality website SKPI terhadap kepuasan pengguna. Ketiga hipotesis ini nantinya akan diuji dan dilihat hasilnya apakah akan diterima atau ditolak. Kemudian diterima atau ditolaknya itu akan jadi acuan kalau variabel tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi customer satisfaction atau bukan gitu. Oke, di sini mungkin mulai saja untuk perhitungan menggunakan Smart PLS. Oke, langkah pertamanya yaitu pasti cari ininya dulu sih ya, datasetnya dulu. Datasetnya tadi saya dapatkan dari hasil kuesioner yang telah saya sebarkan. Oke, saya buat new project dulu. Udah saya simpan datasetnya. Ini kita buat new project. Nah, kita beri nama misalkan analisis kepuasan pengguna web SKPI. Nah, di sini import data file dulu, import datasetnya. Datasetnya itu berupa file CSV atau Excel. Nah, di sini saya simpan dengan nama Bismillah. Tunggu dulu sampai datanya muncul. Nah, ini. Jadi, Nah, di sini ada 56 case sesuai dengan jumlah sampel atau responden yang telah merespon kuesionernya dan 27 indikator. Indikatornya itu 21 dari variabel eksogen dan 6-nya dari variabel endogen. Kemudian tinggal klik import. Kita tunggu saja. Laptop saya agak lemot. Lagi pakai Zoom ini. Nah, ini belum muncul. Nah, ini akan muncul seperti ini. Tidak ada missing value karena datanya terisi semua. Nah, kalau udah kayak gini, kita back. Kita pencet create model. Nah, di create model ini kita pilih PLSM.
model name-nya misalkan analisis faktor kepuasan pengguna WordPress KPI. Kita tunggu. Nah, ini udah muncul. Ini muncul ya semua indikator dari variabel-variabelnya. Ini ada X1 sampai X7, X2 sampai X7 juga, X3 sampai 7 dan Y. Ini kita satu-satu, kita pilih ini, terus tekan Shift. Nah, ini akan terblok semua. Kemudian kita drag aja ke sini. Terus kita ubah dulu namanya usability atau X1. Nah, usability namanya, saya lupa lagi. Usability. Nah, ini udah muncul ya. Kayak gini, tinggal dirapin aja sih. Kemudian begitu juga untuk variabel kedua. Variabel X2-nya itu information quality atau X2. Bentar. Nah, kita ke atas gitu ya, biar muat. Ini lucu. Itu juga untuk variabel X3-nya, kita drag itu apa? Surface interaction atau X3. Bentar. Nah, ini seperti ini. Kemudian variabel endogennya. Ini customer satisfaction. Nah, udah muncul kayak gini, kita buat, kita konekin. Kita bikin penghubung. Ini dengan ini, dan ini dengan ini. Nah, ini udah jadi. Kalau udah bikin kayak gini, kita calculate. Kita klik PLSM algorithm. Ini karena kita mau analisis jalur, kita pilih yang path. Kemudian start calculation. Kita tunggu aja sampai dia selesai calculation. Nanti akan muncul sendiri. Nah, ini udah muncul ya. Ini nilai-nilai varians-variansnya. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah analisis outer model. Nah, analisis outer model itu ada 3 yang akan kita hitung. Yang pertama itu uji validitas konvergen. Nah, uji validitas konvergen itu dilihat dari loading factors yang harus lebih dari 0,5 agar valid. Gitu. Di loading factors itu dilihatnya dari ini, dari construct reliability. Nah, ini kan dia nilainya sebenarnya dia harus 0,7, tapi menurut beberapa penelitian bilang kalau di atas 0,5 itu juga bisa dikatakan valid gitu. Nah, ini di sini valid semua bisa dibilang karena angkanya di atas 0,5 semua. Kita lihat di auto loadingnya.
di listnya. Nah, ini untuk variabel X1 di sini nilainya oke, tadi aja matriks ya, biar kelihatan bedanya. Nilainya di atas 0,5 semua. Ini yang ini malah 0,7 berarti valid. Terus yang ini juga begitu, sama di atas 0,5, ini juga di atas 0,5, ini juga berarti dapat dikatakan bahwa uh, konstruk dari korelasi lebih tinggi terhadap variabel laten dibanding dengan variabel lainnya. Kesimpulannya yaitu memenuhi validitas intinya datanya valid gitu untuk uji validitas konvergen. Kemudian selanjutnya uji validitas diskriminan. Oh ya, untuk uji validitas diskriminan ini lihat di cross-loading. Cross-loading itu ada di bagian ini. Nah ini, discriminant validity. Nah ini cross-loadingnya. Nah kita lihat di sini. Nilainya itu misalkan X1 dengan yang X1 semua variabel indikator yang ada di X1 ini dengan X1 itu lebih besar daripada X1 dengan X3, X2 dan juga Y gitu. Kita lihat di sini X1 0,636, ini 0,1, 0,1, 0,2 berarti valid. Untuk yang kedua 0,756, ini 1, 1, 1, 2, berarti yang ini valid. 7, ini 2, 1, 2, valid. Begitu juga seterusnya. Ini untuk yang usability kita lihat semuanya lebih besar ya untuk yang usability dengan X1, berarti valid untuk yang usability. Terus yang X2 ini kita lihat dengan yang X2 juga. Ini 0,732, ini 7776, yang ini 0325. Berarti yang lainnya lebih kecil gitu. Berarti konstruk korelasi lebih tinggi terhadap variabel laten dibanding dengan variabel lain. Nah, terus X3-nya juga begitu nih. Kita lihat X3 dengan X3. Ini 6, 7, 7, 7, 7, 8. Yang lainnya 3, 4, 1, 2, 4, 3. Berarti yang X3-nya juga valid. Kemudian yang terakhir yaitu Y. Variabel Y dengan variabel Y. Ini 5, 6, 7, 6, 8, 7. Nah, yang lainnya lebih kecil ya. Berarti variabel Y juga valid gitu. Kesimpulannya, data tersebut memenuhi validitas diskriminan yang baik. Kemudian selanjutnya pengujian outer model yang terakhir yaitu uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini menggunakan Cronbridge Alpha. Kita lihatnya di sama composite reliability yang nilainya harus lebih dari 0,7. Nah, lihatnya itu di bagian ini nih, construct reliability dan end validity. Nih. Nah, tadi kan dilihatnya composite reliability sama Cronbridge Alpha. Itu harus lebih dari 0,7. Nah, ini semuanya alhamdulillah di atas 0,7, 0,8 dan ada yang 0,9 ya. Berarti data tersebut, data yang saya gunakan ini reliable atau valid gitu ya. Nah, dari ketiga outer model tersebut dapat disimpulkan kalau semua nilainya itu sesuai, maka konstruk-konstruk yang ada pada data ini dapat diandalkan atau valid dan juga reliable. Gitu. Ini untuk yang uji validitas ya. Uji outer model maksudnya.
selanjutnya ada yang namanya uji inner model. Uji inner model ini tuh untuk lihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, itu dilihat dari nilai R-square. Nah, untuk nilai R-square itu dia ada kategori-kategorinya. Untuk 0,25 itu enggak, dari yang tinggi dulu. Untuk 0,75 itu dia dikategorikan kuat. Terus 0,50 itu modelnya dapat dikategorikan moderate atau sedang gitu. Terus untuk 0,25 dia modelnya dikategorikan lemah. Nah, kita lihat di R-square model analisis pendekatan ini. Nah, untuk R-square-nya itu senilai 0,378, yang mana berarti mungkin bisa dibilang lemah menuju moderat ya. Nah, jadi bisa dikatakan kalau nilai R-square pada model penelitian ini memberikan nilai sebesar 37,8%, yang berarti dikategorikan lemah, mungkin lemah menuju sedang. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel consumer satisfaction dapat dijelaskan ya, walaupun dia memang lemah tapi tetap dapat dijelaskan. Tapi hanya sebesar 37,8%, sehingga dapat disebutkan bahwa model struktural variabel consumer satisfaction termasuk kategori lemah menuju sedang ya, gitulah. Lemah kali ya, tapi kayaknya udah mendekati sedang gitu ya, kayak gitulah. Udah, kemudian setelah inner model kita uji hipotesisnya. Nah, untuk uji hipotesis tadi kan saya sudah sebutkan ya, hipotesisnya ada 3. Yang pertama itu sebentar, terdapat pengaruh dimensi usability terhadap customer satisfaction, itu yang pertama. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh dimensi information quality terhadap kepuasan pengguna, dan hipotesis ketiga, terdapat pengaruh dimensi interaction quality atau service interaction terhadap kepuasan pengguna atau customer satisfaction. Nah, kita lihat nih dari ketiga faktor ini mana aja sih yang berpengaruh dan yang tidak berpengaruh dengan customer satisfaction-nya, dan hipotesis mana yang akan diterima dan yang mana yang akan ditolak. Nah, untuk lihat uji hipotesis, kita kembali dulu ke edit, kemudian pencet calculate, terus kita pencet bootstrapping. Sama langkahnya, tinggal kita start calculation, kita tunggu progresnya. Nah, sudah selesai. Kemudian kita lihat di final result-nya di sini nih. Path coefficient. Nah, udah muncul. Kecilin lagi kali ya. Nah, itu yang dilihat tuh di p-values-nya. P-values tuh yang ini nih, yang paling kanan. Nah, untuk indikator diterima atau enggaknya itu, nilai p-values-nya harus lebih kecil dari 0,05. Karena error ininya nilai error yang kita ambil itu 5%. Jadi harus di bawah itu gitu. Nggak boleh lebih. Nah, kita lihat untuk information quality X2 itu nilai p-values-nya 0,000, berarti masih di bawah 0,05.
Berarti hipotesis X2 atau hipotesis keduanya yang mana information quality mempengaruhi customer satisfaction itu dapat diterima. Berarti information quality itu ada pengaruhnya gitu terhadap customer satisfaction. Selanjutnya yaitu X3 terhadap Y atau service interaction terhadap customer satisfaction. Nilai p-values-nya itu 0,777 yang mana lebih dari 0,05. Berarti hipotesis H3 itu ditolak karena nggak bisa dipakai karena nilai p-values-nya itu lebih dari 0,05. Berarti survey interaction atau interaksi pengguna itu tidak berpengaruh pada customer satisfaction atau kepuasan pengguna. Jadi H3 itu ditolak gitu. Dan yang terakhir sebenarnya ini nggak ngurut sih. Dan yang terakhir itu usability terhadap customer satisfaction, nilai p-values-nya 0,016 itu lebih kecil dari 0,05. Berarti H1 hipotesis 1 itu diterima. Yang berarti usability atau kepuasan atau ya usability memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction gitu. Nah, itu kesimpulan dari dari hasil uji hipotesisnya. Nih, H1-nya usability berpengaruh terhadap customer satisfaction. Hubungan antara variabel usability dengan customer satisfaction dikatakan signifikan karena memiliki nilai p-values 0,016 atau lebih dari 0,05. Atau lebih kecil dari 0,05. Kemudian kemudahan akses website SKPI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan penggunanya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pengguna website menyukai akses web yang cepat dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Itu pasti ya. Gitu. Terus H2-nya, information quality berpengaruh terhadap customer satisfaction. Hubungan antara variabel information quality dengan customer satisfaction dikatakan signifikan karena memiliki p-values 0,000 yang mana di bawah 0,05. Kualitas informasi website SKPI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan penggunanya. Dan yang terakhir, H3, service interaction tidak berpengaruh terhadap customer satisfaction. Nah, hubungan antara variabel information quality dengan customer satisfaction dikatakan tidak signifikan karena memiliki nilai p-values-nya 0,777 atau lebih dari 0,05. Pelayanan interaksi website SKPI berarti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan penggunanya. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Berarti untuk analisis kepuasan pengguna website SKPI hanya ada 2 faktor yang dapat menentukan kepuasan penggunanya, yaitu usability dan juga information quality gitu. Dan untuk service interaction sejauh ini belum bisa dijadikan patokan sebagai indikator yang menentukan kepuasan penggunanya gitu. Oke, kurang lebihnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.